Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali pada pelajaran teknologi layanan jaringan. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah daftar hadir. Jadi daftar hadirnya sudah Ibu kirim ke Google Class ya. Jadi silahkan dibuka dan diisi. Jangan sampai ada yang kelupaan untuk mengisinya ya. Selanjutnya adalah indikator pada pembelajaran hari ini. Jadi hari ini ada 3 indikator ya. Yang pertama saya jelaskan, indikator yang pertama adalah menemukan standar komunikasi data. Yang kedua, menguraikan standar komunikasi data. Yang ketiga, merumuskan informasi mengenai standar komunikasi data. Sehingga pada pembelajaran hari ini, setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu, nanti diharapkan anak-anak bisa menemukan standar komunikasi data, siswa-siswa bisa menguraikan standar komunikasi data, dan juga bisa merumuskan semua informasi tentang standar komunikasi data. Oke anak-anak, kita masuk ke materi. Jadi materi hari ini fokus pada subtema OSI dan fungsinya. Mas bisa dipahami anak-anak ya. Jadi khususnya OSI dan fungsinya. Masih ingat kemarin kita belajar tentang OSI ya? Sedikit diulas sama Ibu kemarin tentang OSI. Ada yang masih ingat kepanjangan dari OSI apa ya? Ya betul, OSI itu singkatan dari Open System Interconnection. Sedangkan pengertiannya adalah OSI merupakan susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan. Jadi kali ini kita akan membandingkan masing-masing lapisan layer OSI ya, dan memahami bagaimana mereka berinteraksi satu sama yang lainnya. Ada yang tahu nggak siapa yang mencetuskan layer OSI? Ya betul, layer OSI itu dikembangkan oleh ISO atau International Standard Organization. Sedangkan layer OSI ya anak-anak, masih ingat berapa macam lapisannya? Ya, dikelompokkan berapa macam? Betul, ada 2. Jadi ada lapisan bawah dan ada lapisan atas. Lapisan bawah itu mulai dari lapisan pertama sampai lapisan keempat. Sedangkan lapisan atasnya itu dari lapisan 5 sampai lapisan 7. Oke, kita bahas satu persatu nama lapisan OSI ya, dan juga fungsinya. OSI ya, ada 7 lapis. Yang pertama itu disebut sebagai physical layer. Physical layer sesuai dengan namanya, karena ini merupakan fisikal, jadi dia berhubungan langsung dengan fisik, lapisan fisik. Jadi dia berhubungan langsung dengan hardware-nya atau perangkat keras dari jaringannya. Fungsinya, dia dapat mendefinisikan media transmisi jaringan. Dapat juga mendefinisikan metode persinyalannya. Fungsi yang ketiga, dia dapat sinkronisasi bit data, mendefinisikan struktur jaringan, mengaplikasikan ya topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, dan mendefinisikan LAN card atau NIC. Untuk data link layer atau lapisan yang kedua, jadi lapisan ini punya fungsi ya mengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, mengalamatkan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Memasuki lapisan yang ketiga, network layer.
Network layer mempunyai fungsi utama yaitu membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protokol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Ada fungsi lain dari lapisan yang ketiga, yaitu dia dapat membuat header pada paket-paket data dan dia dapat melakukan proses routing. Lapisan selanjutnya atau layer keempat yaitu transport layer. Transport layer itu sesuai juga dengan namanya, yaitu sebagai pengantar. Fungsinya yaitu memecahkan data ke dalam paket-paket data. Yang kedua, mentransmisikan data dari season layer menuju network layer. Dan itu juga bisa sebaliknya dari network layer ke season layer. Membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang terakhir, dia bisa melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Lapisan yang kelima itu ada season layer. Season layer ya mempunyai fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Oke, sekarang masuk ke layer ke-6, disebut sebagai presentation layer. Fungsi pada presentation layer yaitu menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan, begitupun sebaliknya. Sehingga kita bisa ketika memastikan proses akhir, ya, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Masuk ke layer yang ke-7 yaitu application layer. Application layer mempunyai fungsi ya untuk menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan dan menampilkan display pada sebuah jaringan. Begitu anak-anak tentang pengertian dan fungsi layer OSI. Untuk pengembangannya nanti silahkan ya dibuka kembali Google Chrome-nya, silahkan dicari informasi tentang materi-materi tentang standar komunikasi. Oke, mungkin bisa disimpulkan bahwa 7 layer OSI ini ya sangat penting pada jaringan, sehingga setiap paket data yang akan ditransmisikan dalam jaringan itu nantinya akan melewati layer-layer tersebut sehingga terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Oke anak-anak, demikian materi hari ini. Untuk tugasnya sudah Ibu sediakan pada Google Class. Silahkan dilihat dan dikerjakan. Nanti tugasnya ada 2 macam. Yang pertama adalah tugas individu, yang kedua adalah tugas kelompok. Untuk tugas individunya berupa pengetahuan yang harus kalian kerjakan masing-masing. Sedangkan tugas kelompoknya itu sudah Ibu bagi menjadi 9 kelompok dari satu kelas ini. Silakan satu kelompok itu melakukan diskusi tentang apa yang ada pada ketentuan yang sudah Ibu sebutkan, Ibu tuliskan di tugasnya ya. Setelah didiskusikan silakan dibuat presentasi, dan untuk minggu depan Ibu akan melakukan penilaian terhadap kelompok kalian. Jadi masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian hari ini. Demikian anak-anak ya. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, selalu pakai masker dan sering cuci tangan.
Cukup sekian dari Ibu ya. Kita berdoa dulu sebagai penutup. Semoga ilmu ini berkah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat belajar. Kita bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.